warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak kelas 5 diberikan kesehatan selalu ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan siapa Ibu. Ibu adalah Anggitiara Sari. Anak-anak di sini dapat memanggil Ibu dengan nama Bu Anggi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua ya Nak, dengan tema 7 keragaman di Indonesia. Peran Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Yang pertama adalah menentukan sikap terhadap perubahan-perubahan yang ada sehingga tidak hilang kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai serta norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek untuk menyaring budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak apa sih kepanjangan dari iptek itu? Iya Nak, betul sekali. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang ketiga adalah budaya yang beraneka ragam menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nilai yang dimaksud adalah sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam. Nah, misalnya adalah hidup bergotong royong. Kira-kira apa sih gotong royong itu? Iya, betul sekali Nak. Gotong royong adalah kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela. Kira-kira manfaat dari gotong royong apa ya Nak? Ini dia Nak. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Nah, cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mau menerima keragaman suku bangsa di masyarakat. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri maupun daerah lain. Dan yang terakhir adalah caranya yaitu mengadakan festival atau pertunjukan kesenian ataupun juga kebudayaan. Faktor penghambat perubahan sosial yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal baru. Nah, selanjutnya, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kemudian, adat atau kebiasaan. Dan yang terakhir adalah nilai pasrah. Perilaku positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Dan yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Misalnya, anak-anak ada yang dari agama Hindu ataupun Buddha ataupun Katolik. Anak-anak tetap harus menolong ketika teman tersebut terkena musibah. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan.
Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar, Nak. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Berkat pengorbanan dan pengabdian para pahlawan, bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan dan menjadi negara merdeka, bebas, serta berdaulat. Kita sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita pahlawan, Nak. Nah, berikut ini adalah beberapa nilai kepahlawanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban merupakan sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya, bergotong royong. Yang kedua adalah berjiwa besar. Berjiwa besar merupakan sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, kemudian meminta maaf dan memberi maaf. Dapat dicontohkan misalnya, anak-anak menjumpai seorang nenek ingin menyeberang jalan, namun anak-anak harus menolong nenek tersebut. Cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama yaitu dengan melakukan upacara bendera. Yang kedua, memperingati peristiwa penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan pahlawan sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Yang kelima, mentaati tata tertib yang berlaku. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi yang kedua ya, Nak. Anak-anak harus menjaga kesehatan, jangan lupa 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.